Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Risalatul Muawanah masih tentang taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan ilmu beliau. Wa 'alaika bitajdidit taubati wal mubadarati biha fi kulli hinin. Wa 'alaika, dan hendaklah engkau wahai saudaraku bitajdidit taubah, senantiasa memperbaharui taubat, wal mubadarati biha, dan bersegera dengannya taubat, fi kulli hinin, dalam setiap waktu. Anjuran untuk senantiasa taubat dan segera bertaubat ketika terjatuh dalam ketergelinciran. Tidak ada siapapun yang terlepas daripada dosa dan kesalahan. Dalam setiap waktu, setiap detik, setiap menit ada kemungkinan kita tergelincir. Karena itu hendaklah senantiasa taubat dan segera bertaubat. Fa inna dzunuba katsiratun wal abdu la yakhlu fi dhahirihi wa batinihi min ma'asi adidatin. Karena bahwa sungguh dosa-dosa itu kasiratun, sangat banyak. Dosa itu sangat banyak sekali. Wal abdu la yakhlu, dan hamba itu, dan bermula seorang hamba itu, la yakhlu, tidak pernah terbebas ia fi dhahirihi, pada lahirnya, wa batinihi, dan pada batinnya, min ma'asin adidah, dari maksiat-maksiat yang banyak. Wa in hasunat halatuhu, sekalipun baguslah oleh kondisinya, wastaqamat tariqatuhu, dan sekalipun istiqomahlah oleh jalannya, wadamat ta'atuhu, sekalipun tetaplah senantiasalah taatnya. Nah, kenapa beliau menganjurkan kita untuk senantiasa memperbaharui taubat setiap hari, segera bertaubat? Kenapa? Karena dosa itu sangat banyak jenisnya. Macam-macam dosa. Ada dosa mulut, dosa lisan, dosa hati, dosa anggota badan. Hamba itu tidak pernah terbebas baik pada zahir atau batin daripada maksiat yang banyak. Setiap waktu ada kemungkinan kita terjatuh ke dalam maksiat. Wa in hasunat halatuhu, sekalipun baiklah oleh keadaannya. Sekalipun keadaan kelihatan kita ini soleh, istiqomah jalannya, kelihatan senantiasa taat dan patuh. Wadamat ta'atuhu, walaupun senantiasa tetaplah oleh taatnya. Walaupun kelihatan kita taat, istiqomah, dan baik kondisi kita, namun bisa saja kita terjatuh ke dalam kesadaran lewat jalan yang kita tidak menyadarinya. Karena manusia itu sebenarnya tidak bisa melihat punggungnya sendiri. Nggak ada orang yang bisa melihat punggungnya sendiri. Kita butuh orang lain kadang untuk mengingatkan kita. Ini walaupun nggak ada orang lain yang mengingatkan kita, jadi beliau, ini pengarang kitab ini, Syekh Haddad, mengingatkan kita untuk senantiasa memperbaharui taubat, segera memperbanyak taubat dengan cara banyak istighfar misalkan. Nah ini, wa hasbuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ma'a ismatihi wa kamalihil mutlaq yatubu ila Allah ta'ala wa yastaghfiruhu fi kulli yawmin aksara min 70 marrah. Wa hasbuka anna Rasulullah, cukup kepadamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada ianya beliau, ma'a ismati, bersama maksumnya beliau, wa kamalihil mutlak, bersama sempurnanya beliau, sempurna yang mutlak, itu ya tubuh beliau bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah dalam setiap hari itu lebih dari 70 kali. Kita lihat kan Nabi merupakan teladan kita orang muslim itu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu terjaga dari kesalahan, beliau itu sempurna segala hal, sempurna taatnya, sempurna akhlaknya. Tapi beliau dalam sehari semalam itu tidak kurang taubat kepada Allah dan istighfar, mohon ampun kepada Allah dari 70 kali.
Itu Nabi, apalagi kita yang nggak jelas. Makanya kita harus lebih banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaika bil iksari minal istighfari ana al-laili wa ana an-nahari wala siyama indal ashar. Wa alaika hendalah engkau wahai saudaraku bil iksari minal istighfar, memperbanyak istighfar. Ana al-laili, pada waktu-waktu malam, wa ana an-nahar, dan pada waktu-waktu siang, wala siyama, dan lebih-lebih lagi indal ashar, ketika sahur. Ini masih anjuran taubat. Jadi salah satu cara taubat itu memperbanyak istighfar siang dan malam. Ya, istighfar lewat lisan boleh atau dalam hati juga boleh, lebih-lebih pada waktu sahur. Karena waktu sahur itu waktu yang makbulnya segala doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Nabi bersabda, "Man lazimal istighfar." Barang siapa yang melazimkan, ia akan istighfar. Arti melazimkan istighfar, senantiasa istighfar, tidak pernah lepas istighfar, mohon ampun, mohon maaf kepada Allah dari lisan dan hatinya. Ja'alallahu lahu, niscaya menjadikan oleh Allah baginya orang, min kulli hammin, dari setiap kegundahan, farjan, akan kelonggaran, wa min kulli dhaikin makhraja, dari setiap kesempitan akan makhraja, jalan keluar, wa razaqahu, dan akan memberi rezeki hanya Allah akannya, min haitsu la yahtasib, lewat jalan yang dia tidak menyangkanya. Itu kelebihan istighfar. Senantiasa mohon ampun kepada Allah, Allah akan melonggarkan kegalauan kita, akan memberi jalan keluar di setiap kesempitan yang kita hadapi. Allah akan beri rezeki lewat jalan tak terduga. Ini mohon ampun kepada Allah. Juga mohon maaf, minta maaf kepada manusia. Setiap orang yang kita punya salah kepadanya, segera mohon maaf. Nah, ini mohon maaf juga bisa mempermudah segala urusan kita. Biasanya masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan disebabkan kita banyak salah dengan orang lain. Nah, bila setiap orang yang kita punya salah kepadanya mohon maaf, maka urusan akan lancar kembali. Semuanya akan, pintu-pintu kesempitan akan terbuka kembali. Hidup akan jadi mudah. Wa aksir antaqula, dan perbanyak olehmu bahwa engkau mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi, Tuhanku, ighfirli, ampunilah bagiku, wa tub alayya, terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah ini, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Faqad kanu ya'idduna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal dzikril mubarak fil majlisil wahidi qariban min mi'ati marrah. Faqad kanu, maka sungguh adalah mereka para sahabat itu, ya'iddun, mereka menghitung, li Rasulillah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hadzal dzikri, dari zikir yang berkah ini, fil majlisil wahid, dalam satu majlis, qariban, akan mendekati mim mi'ati marrah, mendekati 100 kali. Artinya begini, Nabi dalam satu majlis ketika duduk-duduk dengan para sahabatnya, Nabi membaca doa Rabbighfirli wa tub alayya ini tidak kurang dari 100 kali. Para sahabat menghitungnya, mendengarnya, melihat Nabi sambil ngomong di celah-celah omongan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hendaklah kita juga memperbanyak zikir ini, doa mohon ampun ini, karena kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaika bida'wati Dzinnun alaihi salam, dan hendalah engkau wahai saudaraku bida'wati Dzinnun, untuk mengamalkan doa Dzinnun alaihi salam. Doa Dzinnun yaitu doa Nabi Yunus. Apa itu doa Nabi Yunus? Wahia, dan dianya doa Dzinnun itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah dari segala kekurangan. Inni kuntu minadh dhalimin, aku ini masuk dalam golongan orang-orang yang zalim.
Faqad warada annaha ismullahil a'zam. Maka sungguh telah waridlah oleh bahwa sungguhnya doa Zinnun ini itulah ismullahil a'zam. Ada yang menyatakan dalam hadis bahwa ismul a'zam itu yaitu doa ini. Artinya barang siapa yang berdoa dengan ismul a'zam, doanya akan makbul. Wa annahu la yaquluha mahmumun wala maghmumun illa farajallahu anhu. Dan telah warid pula bahwa sungguhnya ini doa ini la yaquluha, tidak mengatakan akan ini doa, wa annahu, dan bahwa sungguhnya la yaquluha, tidak mengatakan akan ini doa mahmumun, oleh orang yang gundah galau, wala maghmumun, tidak pula oleh orang yang berduka punya banyak masalah, illa farajallahu anhu, melainkan melonggarkan oleh Allah darinya orang itu. Nah ini faedah dari doa ini. Kalau kita banyak masalah, banyaklah membaca doa Zinnun ini. Sebagaimana Nabi Yunus itu masuk dalam perut ikan, semacam dalam penjara bawah tanah. Beliau selalu membaca ini, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini qala Allah taala, telah berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lahu, maka kami istijabah baginya Yunus, wa najjainahu, dan kami selamatkan akannya Yunus, minal ghammi, dari kedukaan, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian pula kami selamatkan akan orang-orang yang beriman. Artinya Nabi Yunus alaihissalam dengan membaca ini mohon ampun kepada Allah, fastajabna lahu, kami istijabah baginya, Allah mengabulkan permintaan Nabi Yunus tersebut. Allah selamatkan beliau dari kedukaannya. Beliau dikeluarkan oleh ikan tadi ke pinggir laut. Ini bukan hanya berlaku untuk Nabi Yunus. Wa kadzalika, demikian pula nunjil mu'minin, kami selamatkan akan orang yang beriman. Ini juga faedah ini juga berlaku kepada seluruh orang yang beriman yang mau mengikuti jejak-jejak Nabi Yunus alaihissalam. Sampai di sini, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.